Kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT di tempat acara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesaat lagi Anda akan menyaksikan rangkaian acara Launching Bekasi Cup T-shirt. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya kalau di Kabupaten Bekasi itu ada pantun. Boleh saya ikutan pantun? Beli sapu di rumah susun, sampurasun. Hatur nuhun. Yang terhormat penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Niramdan MT. Yang kami hormati Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSN, Bapak Danang Jaya SSI Mkom. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ika Mardiah MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Bapak Dr. Andes Yanian Ahmad Kurnia. Dan tentunya yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah hadir di sini dan seluruh Dinas Kominfo Kota Kabupaten se-Indonesia yang sedang menyaksikan acara ini melalui channel YouTube Wibawa Mukti TV. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat
Dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara launching Bekasi Cup Cheesert. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seraya mengucap syukur pelancaran acara pada hari ini, kita panjatkan bersama doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Hafiz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih dan yang maha penyayang, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan ridha-Mu lah pada pagi hari ini kami dapat hadir bersama dalam acara peluncuran launching tim tanggap insiden siber Bekasi Cup Cheesert. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu, mudahkanlah urusan kami dalam upaya meningkatkan, mempererat, dan menguatkan sinergitas keamanan siber dan sandi pemerintahan di Indonesia dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan andal. Ya Allah, Tuhan Maha Pelindung, lindungilah bangsa kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran yang tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu tamu hadirin yang kami hormati, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat saat ini tentunya telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping manfaatnya yang besar, juga membawa potensi kerawanan, khususnya terhadap keamanan siber. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keamanan siber. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk Bekasi Cup Cheesert. Sesaat lagi kita akan mengetahui tujuan terbentuknya Bekasi Cup Cheesert melalui laporan Ketua Pelaksana Kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi kepada Bapak Dr. Andes Yanyan Ahmad Kurnia. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Bekasi, Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Yang saya hormati Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan BSSN, Bapak Danang Jaya SSI Mkom. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ika Mardiah MSI, rekan-rekan kepala perangkat daerah beserta camat serta tim CISET Kabupaten Bekasi yang saya hormati, serta para tamu undangan yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti acara peresmian atau launching tim tanggap insiden cyber. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, termasuk kita pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Bupati yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan terkait kegiatan launching ini. Yang pertama, dasar hukum kegiatan. Dasar hukum yang kami acu, yang pertama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian keduanya peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Ketiganya Perkominfo tentang sertifikasi elektronik. Selanjutnya peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara terkait pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Selanjutnya peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara terkait tim tanggap insiden cyber. Selanjutnya peraturan Bupati Bekasi terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya keputusan Bupati terkait pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya keputusan Bupati Bekasi tentang tim tanggap insiden cyber atau Computer Security Incident Response Team pemerintah Kabupaten Bekasi. Dan terakhir keputusan Bupati tentang sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai upaya dalam pencegahan dan mitigasi terhadap insiden keamanan cyber dengan pembentukan tim CISET di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Perlu saya sampaikan mungkin Pak, berdasarkan laporan memang di Provinsi Jawa Barat ini Kabupaten Bekasi termasuk kabupaten yang tingkat serangan cybernya cukup tinggi. Itu kita dapat laporan dari BSSN, sehingga memang pembentukan tim CISET ini sebagai upaya kita untuk mencegah dan memitigasi terhadap insiden keamanan cyber. Peserta terdiri dari seluruh perangkat daerah, dinas badan dan sampai kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Demikian laporan yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya dengan segala hormat saya mohon kesediaan dari Pak Direktur beserta Ibu Kadin dapat memberikan sambutan, dan kepada Bapak PJ kiranya dapat memberikan arahan serta meresmikan atau meluncing tim tanggap insiden cyber CISET Kabupaten Bekasi yang terdiri dari utusan perangkat daerah. Sebelum saya akhiri laporan ini, izinkan saya menyampaikan pantun, Pak. Izin pantunnya ini hasil sendiri, Pak, bukan dari ChatGPT gitu. Takutnya nanti disangka curang, saya pakai ChatGPT lagi. Kecisaat pergi memancing, pakai sarung, terus ngopi ulen. Tim CISET akan di launching, siap-siap bertarung dengan situs judi online. Nah, satu lagi, ada buaya mulutnya gatal, berbisik pelan, tenang, ada AA di sini. Kami berupaya menjaga keamanan digital agar pelayanan digital Bekasi makin berani. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSSN. Kepada Bapak Danang Jaya, SSI Mkom, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Bekasi, Dr. Haji Dani Ramdan MT. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Dr. Ika Mardiah MSI. Yang
kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dr. Andes Haji Iya Priyatna MSI, Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Dr. Andes Yanyan Ahmad Kurnia, Bapak Ibu Kepala Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, serta para hadirin semua yang mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dengan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas karunia-Nya kita sudah diberikan kesempatan, diberikan kemampuan untuk bisa sampai kepada tahap pembentukan CISET yang sudah selesai, sehingga kita tahap launching CISET kali ini. Launching CISET ini sebenarnya sebuah seremoni saja, namun yang perlu kita perhatikan adalah tahapan pembentukannya dan bagaimana menjaga tim CISET ini tetap selalu eksis, tetap selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan permasalahan CISET yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kabupaten Bekasi pada bulan Juni berdasarkan laporan kami dari laporan eksekutif monitoring serangan, itu Kabupaten Bekasi mendapatkan sekitar 1.632 serangan atau paket kiriman ke IP-nya Kabupaten Bekasi. Hal ini adalah yang terbanyak dari seluruh kabupaten yang dimonitor oleh BSSN. Jadi yang dimonitor ya mungkin ada beberapa kabupaten, kota atau instansi yang tidak dimonitor oleh BSSN. Dimonitor oleh BSSN ini dalam arti ada kerjasama antara yang dimonitor dengan BSSN. Jadi ibarat Bapak Ibu, mungkin mohon izin Pak PJ Bupati, kami ada sedikit slide bagaimana kami menggambarkan sebuah monitoring atau sebuah tanggung jawab. Mungkin slide selanjutnya. Ini ada sebuah bagaimana menggambarkan sebuah serangan, sebuah monitoring itu bisa terjadi. Saya izin menggambarkan dalam sebuah, kalau kita tinggal di sebuah komplek perumahan, Bapak Ibu misalkan tinggal di satu komplek, maka ada satpam, ada CCTV. Nah, CCTV inilah yang kami sebut juga dengan sensor. Ya, CCTV sensor. Biasanya satpam ini memiliki kantor atau memiliki ruang untuk monitoring center yang terdiri dari lampiran layar-layar CCTV di area kompleknya. Sehingga ada kiriman paket apa saja, arahnya kemana, dari satpam bisa mengetahui hal tersebut. Sehingga kalau ditanya, mungkin Bapak Ibu kalau masuk ke dalam sebuah komplek klaster perumahan, di depan satpam sudah dicegat. Satpam kita misalkan ada ojek online atau mau kiriman paket, mau kemana? Ke rumah nomor 1 gitu. Nah, kalau 1, 2, 1 hari paket mungkin bukan sebuah anomali atau sebuah yang biasa saja. Tapi kalau tiba-tiba satu hari ada 100 sampai 500 paket sehari, nah ini mungkin suatu hal yang tidak wajar. Sehingga dari si satpam akan memberitahukan kepada pemilik rumah, Bapak Ibu pemilik rumah nomor 1, ini kok ada paket sebanyak 500 ke tempat Bapak Ibu, ini ada apa ya? Nah, inilah yang diberitahukan oleh BSSN kepada pemilik rumah nomor 1 yang tadi mungkin saya sebut dengan Kabupaten Bekasi. Ada pemberitahuan semacam ini. Ternyata misalkan ini adalah sebuah serangan virus yang sebutannya Trojan. Misalkan sehingga rumah nomor 1 akan aware. Oh, itu bukan paket ke kami Pak, gitu. Jadi tolong ditutup saja. Itu sehingga BSSN bisa koordinasi untuk menutup bagaimana cara menutup paket-paket itu agar tidak masuk ke dalam rumah. Dan ini kemudian juga yang terjadi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mungkin lagi rame saat ini, yaitu terkait dengan insiden Pusat Data Nasional. Hal demikian juga yang dilakukan koordinasi oleh BSSN dengan
pengelola pusat data nasional tersebut. Nah, logika semacam ini kami juga izin menyarankan kepada Dinas Kominfo selaku pengelola pusat data di Kabupaten Bekasi. Tadi saya izin ngobrol dengan Pak Yanyan, Pak Bupati izin bahwa Pak Yanyan dengan Dinas Kominfo-nya ini mengelola seluruh sistem elektronik di lingkup Kabupaten Bekasi. Mohon izin mungkin kecuali Dinas Dukcapil ya Pak ya, karena Dukcapil punya undang-undang sendiri mereka untuk menyelenggarakan sistem elektronik mereka. Nah, untuk selain Dukcapil ini ada semuanya terpusat sudah di Dinas Kominfo. Dengan analogi yang sama tentu ada nih satpamnya untuk menjaga ini kemana, sehingga rumah-rumah yang saya analogikan ini adalah sistem elektronik atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh para OPD. Pertanyaan paling mendasar Bapak Ibu dari OPD, dari organisasi pemerintah daerah yang menempatkan sistem elektroniknya ada di Dinas Kominfo, pertanyaannya akan sama adalah dengan siapa penanggung jawab keamanan di rumah tersebut, berarti di sistem elektronik tersebut. Misalkan rumah nomor 1 adalah aplikasi atau sistem elektroniknya milik Bapeda. Di klasternya ini pengelolanya adalah Dinas Kominfo. Kalau terjadi pencurian atau terjadi insiden bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Genteng bocor, terus pintu nggak ketutup, terus kemudian kaca pecah, bahkan sampai pencurian, itu insiden. Nah itu kalau di rumah, kalau di sistem elektronik tentu ada namanya ada hacking, ada defacement tadi yang juga disampaikan Pak Yanyan dengan judi online. Jadi judi online itu kalau ibarat rumahnya itu dicat dengan graffiti, geng-geng motor lah apa gitu. Itu semacam konsepnya semacam itu. Rumahnya dicoret-coret. Kalau rumah dicoret-coret itu ada kerugian nggak Bapak Ibu? Ruginya sih mungkin nggak seberapa, malunya ya luar biasa, gitu aja sih. Nah, kalau keamanan rumah ini tadi misalkan mohon izin saya menggunakan yang punyanya Bapeda, ini tanggung jawab sepenuhnya milik Bapeda atau tanggung jawab sepenuhnya pengelola klaster dalam hal ini adalah Dinas Kominfo. Kalau rumah, tanggung jawab rumah saya tentu ada di saya, Bapak Ibu ya izin. Rumah saya ada tanggung jawab di rumah saya sendiri. Pemilik klaster itu adalah membantu mengamankan sesuai dengan tanggung jawabnya ada di posisi mana. Saya selaku pemilik rumah di dalam sebuah klaster tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada security di klaster saya. Saya sendiri yang harus aware keamanan terhadap rumah saya. Jangan sampai mentang-mentang saya punya satpam kok di klaster, saya terus menggeletakkan motor, taruh motor dengan kuncinya ada di sembarang tempat di depan rumah saya. Nggak bisa gitu juga kali, gitu kan. Nah ini yang terjadi juga kepada Bapak Ibu pengelola sistem elektronik. Jangan sampai juga mentang-mentang sudah diletakkan di Dinas Kominfo, terus passwordnya nggak pernah mau ganti. Sudah 1 tahun passwordnya nggak ganti. Terus kemudian tidak pernah diupdate itu tralisnya. Tralisnya itu dalam arti bisa jadi HTTPS-nya atau sistem keamanan lainnya nggak pernah diupdate. CCTV-nya tuh arahnya ke situ terus nggak pernah diperiksa, nggak pernah diaudit, nggak pernah dievaluasi. Nggak gitu juga. Nah itu juga pengertian semacam ini yang mohon izin Bapak Ibu dari OPD yang meletakkan sistem elektroniknya di Dinas Kominfo, mari sama-sama aware apakah sistem elektroniknya ini sudah dievaluasi, diaudit, ditingkatkan keamanannya sudah atau belum. Jangan sepenuhnya mengandalkan pada pengelola klaster, dalam hal ini adalah Dinas Kominfo. Mumpung belum kejadian, jangan sampai kita menggunakan istilah security by incident, tapi kita gunakan security by design. Artinya kita punya, kalau bangun rumah itu kita pikirkan keamanannya dulu, jangan sampai bangun rumah dulu udah selesai baru mikirkan ini pakai pagar nggak ya. Kebetulan tadi saya dari Jakarta, dari arah Sawangan,
lewat ke sini kok macet banget, saya masuk rumah Jaga BK itu Bapak Ibu. Rumahnya kompleksnya ada 2 tipe. Ada kompleks yang kita lewat rumah yang jalan langsung rumah. Jalan langsung rumah itu pasti rumahnya akan berpagar semua. Kalau yang jalan rumahnya itu tidak langsung dilewatin jalan utama, mereka tidak berpagar. Nah ini tentu konsep yang berbeda dalam hal pengamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kesadaran-kesadaran semacam ini, keamanan informasi tentu ada semacam rating ya Bapak Ibu. Kok siapa bisa melihat semacam itu? Kemungkinan kemudian ada yang namanya penilaian keamanan informasi dari instansi lain yang salah satunya SPBE. Next, selanjutnya. Nah, berdasarkan penilaian SPBE di tahun 2023, Kabupaten Bekasi dengan tingkat kesadaran keamanan dan pengelolaan TIK-nya yang sudah cukup bagus, maka Menpan dengan tim penilainya ini sudah menilai pada indikator baik 3,28, di mana indikator ke-8-nya yaitu indikator kebijakan keamanan informasinya sudah pada level 3, sedangkan di indikator dua-duanya ini sudah 3. Tadi yang salah satunya adalah bahwa seluruh sistem elektronik di lingkungan Kabupaten Bekasi sudah terpusat di dalam Dinas Kominfo, dan ini sudah dari Dinas Kominfo sudah selalu sering memberikan edukasi juga kepada OPD. Nah ini saya berikan apresiasi Pak Bupati, izin untuk mendapatkan nilai 22 di indikator 22 ini, mendapat nilai level 3 itu bukan suatu hal yang mudah. Saya apresiasi Pak Bupati. Tepuk tangan untuk semuanya. Namun mohon izin Pak Bupati, masih ada kritisi sedikit. Untuk di indikator 31 masih nilai 1. Di mana mohon izin indikator 31 ini adalah terkait dengan audit keamanan. Tadi Bapak Ibu kalau ada pengamanannya seperti apa, penerapan seperti apa, ini ada auditnya. Jadi mohon izin yang dari inspektorat Pak Bupati, ini audit ini memang menjadi ranahnya inspektorat. Kalau dulu inspektorat tahunya masalah audit itu adalah audit keuangan dan pembangunan, sekarang ada tugas baru Bapak Ibu, audit TIK. Di mana audit TIK ini salah satunya adalah audit keamanan. Nah, nanti izin berkenan dari inspektorat, OPD inspektorat untuk bisa melaksanakan kegiatan audit keamanan tersebut. Di mana tadi saya juga ngobrol dengan Pak Yan bahwa ini sudah mulai diinisiasi sampai ke 3. Intinya bukan untuk mencari kesalahan agar berbeda ya konsep audit keamanan dengan audit keuangan pembangunan. Audit keuangan kalau ada temuan, wah kita udah mikirnya panjang lebar nih, ada ganti rugi, ada segala macam. Tapi kalau audit keamanan ada temuan, berbahagialah yang diaudit. Kenapa? Karena ada celah keamanan ketahuan sebelum adanya insiden. Jangan sampai ada insiden. Harusnya kalau kita diaudit keamanan, nggak ada temuan, kita sendiri yakin saya nggak ada celah keamanan. Karena di dalam audit keamanan, keamanan itu bukan sebuah produk, berbeda dengan keuangan. Keuangan adalah produk. Namun kalau keamanan adalah sebuah proses Bapak Ibu. Jadi akan selalu terus berproses terus, tidak ada hentinya. Sekarang bagus, minggu depan belum tentu bagus, karena maling akan selalu lebih pintar daripada polisinya. Jadi ada istilah selalu perbaikan berkelanjutan. Demikian sehingga fungsi CISET sebagai alat pertolongan pertama di dalam insiden siber ini akan sangat bermanfaat dengan adanya evaluasi terus-menerus macam ini. Sehingga mohon izin Bapak Bupati bahwa dengan adanya CISET hari ini sudah nanti akan kita launching, berarti tim CISET-nya sudah ada, maka pembinaan terhadap kemampuan anggota tim CISET ini menjadi suatu hal yang keharusan yang sudah menjadi kewajiban bagi kita pengelola TIK. BSSN di sini nanti akan dengan sangat senang hati untuk bisa selalu berkolaborasi dengan teman-teman dari pemerintah daerah
untuk bisa melakukan pengembangan kompetensi terhadap tim CISET ini. BSSN melalui Pusbang SDM atau kami sendiri dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah akan selalu melakukan kegiatan pembinaan teknis terhadap kompetensi-kompetensi tim CISET tersebut. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih sekali kepada Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan pembinaan kepada jajarannya di lingkungan Dinas Kominfo. Ini kami sangat apresiasi. Provinsi Jabar ini juga termasuk yang paling aktif dalam koordinasi ke kami, Bapak Ibu. Jadi kami ini sering diundang dan ini sandi kaminya Provinsi Jabar sangat aktif. Jadi Bapak Ibu yang bisa ingin tahu, punya waktu untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Kameninformasi bisa ikut webinar dari sandi kaminya Jabar. CISET Kabupaten Bekasi ini merupakan CISET yang ke-9 di Provinsi Jabar di Indonesia. 10. Ini yang ke-10. Masih ada beberapa lagi yang siap. Tepuk tangan untuk ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan terbentuknya CISET ini bisa menjadi suatu awal yang baik dalam pengelolaan Kameninformasi di Kabupaten Bekasi menjadi jauh lebih baik lagi. Jangan mudah puas dengan kondisi keadaan keamanan di Bekasi saat ini, karena keamanan adalah proses dan tidak berarti dengan adanya CISET terus satu tempat akan menjadi aman. Namun paling tidak kalau kita punya tim pertolongan pertama terhadap insiden, harapannya insiden tersebut atau kecelakaan tersebut tidak menjadi melebar dan lebih luas lagi. Itu harapan untuk tim CISET. Terima kasih atas terbentuknya ini dan terima kasih kepada seluruh tim CISET di Indonesia yang menyaksikan mungkin di dalam tadi ada disebutkan kanal YouTube. Sekali lagi ucapkan terima kasih, mudah-mudahan CISET kita akan selalu berkembang dan selalu terjaga kemampuan dan kompetensinya. Tutup, sekali lagi terima kasih dan selamat terbentuknya CISET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Dr. Ika Mardiah MSI. Kami silahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Bekasi, kemudian Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (BSSN), Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, juga seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Bekasi, para camat kalau tidak salah ya, hadir juga ya, dan tentunya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat hadir untuk mengikuti launching tim tanggap insiden cyber. Mengapa menjadi penting ya tim ini? Ini adalah hanya salah satu saja ya upaya kita untuk mengamankan informasi. Pengamanan informasi ini penting diperlukan untuk menjaga kelangsungan layanan. Tentunya yang utama adalah untuk melindungi data dan informasi yang tersimpan. Pengamanan informasi ini terdiri dari menjaga tentunya kerahasiaannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Jawa Barat sendiri sudah membentuk tim tanggap insiden keamanan cyber ini sejak 2015.
Kemudian kami update gitu ya, kami perbaharui pada 2020 karena tentunya terbentuknya BSSN. BSSN itu dulunya kan lembaga sandi negara ya. Kemudian yang digabung dengan salah satu Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Kominfo, jadi BSSN. Jabar CISR sendiri ya, tentunya di sini ada susunannya, ada sekretaris daerah ya, kemudian juga asisten administrasi umum, kemudian Kepala Dinas Kominfo sebagai ketua dan sekretaris Dinas Kominfo. Di dalamnya ada tim penanggulangan dan pemulihan insiden, ada tim penanganan insiden untuk bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan tim penanganan insiden bidang aplikasi informatika, serta ada agen penanganan insiden pada perangkat daerah. Jadi perangkat daerah sendiri ada agen-agennya Pak, bukan hanya di Dinas Kominfo. Di Dinas Kominfo sendiri bukan hanya tim atau bidang persandiran keamanan informasi, tetapi juga melibatkan bidang lainnya seperti kalau di Jawa Barat ada bidang e-government yang ngurusin infrastruktur, dan bidang aplikasi informatika, juga ada UPTD ya yang sama-sama juga mengelola aplikasi. Kemudian apa yang kami lakukan untuk penguatan Jabar Prop CISR ya. Kalau dilihat dari Japungnya memang masih kurang ya, masih sedikit ya. Menggala informatika ini ahli media di kami cuma 1 orang. Kemudian sandiman ahli muda 1 orang, sandiman terampil 4 orang. Dan didukung oleh pranata komputer ahli pertama 3 orang. Penguatannya tentunya tadi seperti disampaikan oleh Pak Direktur ya, bahwa keamanan informasi itu bukan sebuah proses ya, tetapi juga tentunya SDM-nya dan juga dukungan teknologi. Dari sisi teknologi saya kira Ibu dan Bapak tentunya sudah sangat familiar ya dengan firewall misalnya ya. Kemudian juga ada Security Information and Event Management, ini dari dukungan dari BSSN juga. Kemudian ada network monitoring ya dan diagnostik. Kemudian untuk SDM-nya tentunya ada peningkatan kesadaran keamanan informasi. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kami sudah series ke-49 setiap bulan mengadakan webinar Sandi Kami Mania, dan tidak hanya diikuti oleh perangkat daerah provinsi, juga kabupaten kota, bahkan instansi pusat juga. Jadi banyak sekali yang ikutin se-Indonesia. Biasanya kami undang seluruh Indonesia Pak Direktur ya. Kemudian dari sisi proses kami sudah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi ISO 2001, kemudian juga indeks keamanan informasi, dan secara rutin juga melakukan IT security assessment. Kemudian tentunya kami juga mengaktifkan Jabar Security Operation Center, ini dijaga oleh teman-teman bidang sandi kami ya, yang fungsinya melakukan monitoring terhadap keamanan pada aset aplikasi milik Pemprov Jabar yang ada di data center. Sama mungkin seperti Bekasi, kami juga sudah mulai 2018-2019 seluruh perangkat daerah harus menyimpan di data center yang dikelola oleh kami. Demikian juga untuk jaringan, ya, jaringan juga dipusatkan pengadaannya di Dinas Kominfo. Dan alhamdulillah efisiensinya tinggi Pak Bupati ya. Sebelumnya ketika semua perangkat daerah melakukan belanja internet masing-masing itu sampai 145 miliar. Begitu disatukan di Dinas Kominfo hanya 65 miliar. Jadi luar biasa efisiensinya. Demikian juga untuk pengolahan pusat data, semua perangkat daerah sudah menyimpannya di Dinas Kominfo. Kemudian untuk peningkatan kompetensi ini juga kami melakukan berbagai pelatihan penetration testing ya, kemudian sertifikasi ethical hacker, kemudian bimbingan teknis tadi IT security assessment, dan juga pentest, bimtek kesiapsiagaan insiden cyber, juga pelatihan dan sertifikasi Komtia Pentest, dan pelatihan Red Team dan Blue Team ya. Ini juga dukungan dari BSSN.
Berikutnya kami juga menerapkan secure software development life cycle ya. Jadi ini kami berikan pelatihan juga kepada teman-teman perangkat daerah. Tadi security awareness ya, sebar kami ini kami lakukan setiap minggu melalui konten digital dan juga tadi webinar keamanan informasi. Kemudian berikutnya untuk pelaporan ini secara rutin ini teman-teman tim selalu melaporkan pada kami ya, dan juga apa yang harus ditindaklanjuti baik oleh tim di bidang e-government yang mengurusi jaringan dan juga di bidang Aptika yang mengurusi aplikasi. Dan tentunya juga untuk informasi seputar keamanan siber juga sudah diakses di cisurjabarprov.go.id ya. Dan untuk laporan agen CISER perangkat daerah juga sudah kami sediakan ya, ada service desk jabarprov.go.id, dan yang non agen perangkat daerah juga melalui email. Untuk penanganan insiden ya, tentunya ini kami selalu melakukan rapat penanganan insiden ya secara rutin. Jadi mungkin setiap hari Jumat ya dilakukan. Kemudian untuk penanganan insiden ini juga mitigasi yang dilakukan, pertama menutup IP publik ya untuk sementara, kemudian mengarahkan aplikasi atau website terdampak ke halaman under maintenance, lakukan backup ya data ini secara rutin ini dilakukan, kemudian membersihkan tentunya dari yang terkontaminasi ya, melakukan IT security assessment yang terdampak, kemudian koordinasi dengan pemilik ya. Biasanya kami bersurat kepada pemilik aplikasi untuk segera memperbaiki, dan kalau tidak ya tidak akan diaktifkan gitu ya. Kemudian juga tentunya secara rutin kami menginstal ya antivirus ya, anti malware ya. Kemudian juga tentunya tadi merekomendasikan untuk mengubah password secara rutin, dan tentunya juga menggunakan multi factor atau authentication untuk login, dan tentunya menonaktifkan aplikasi yang sudah tidak digunakan ya. Jadi Pak PJ Bupati di Pemprov Jabar itu ketika saya 2022 masuk ke Dinas Kominfo ada 700-an aplikasi. Saya minta listnya, saya minta dicek mana yang aktif, mana yang maksudnya diupdate gitu ya. Ternyata setelah dicek hampir setengahnya lebih kami nonaktifkan ya. Sekarang pun masih kami lakukan karena masih tersisa 300-an sekarang itu. Jadi kami cek lagi mana yang benar-benar bisa dinonaktifkan. Dan sekarang saya sudah menerima surat dari beberapa kepala perangkat daerah untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tidak digunakan. Kemudian mungkin ini juga sering disebut-sebut ya di rapat dengan Komisi 1 ya DPR ya mengenai Disaster Recovery Center ya. Jadi memang ini merupakan fasilitas yang disiapkan untuk memulihkan sistem teknologi informasi yang karena kena bencana ya. Jadi ini DRC ini kita hanya menyebutnya aja DRC, saya sebenarnya itu sama saja pusat data, tapi kita tetapkan itu sebagai DRC atau Disaster Recovery Center. Ini sebenarnya dijadikan tempat untuk backup semua aplikasi, sehingga apabila terjadi insiden di pusat data utama, di data center utama, maka kita aktifkan di Disaster Recovery Center. Ini bisa saja kita saling memanfaatkan, mungkin Pak Kadis ya, misalnya bisa saja Kabupaten Bekasi jadi DRC-nya kami, atau sebaliknya bisa seperti itu, atau bisa juga di pihak ketiga ya. Kemudian kami juga menyediakan redundansi jaringan ya. Ini mungkin kami itu berkontrak itu dengan 4 penyedia Pak. Penyedianya memang yang besar-besar ya untuk ISP ya. Kan suka ada juga yang datang ya Pak ya, penyedia-penyedia kecil ya. Kenapa nggak bagi-bagi kontrak gitu ya, kue gitu ya. Tapi ya tentunya akan sulit sekali ya Pak untuk dari sisi manajemen dan keamanan. Sehingga kalau misalnya tentunya berkontrak dengan yang besar-besar, yaitu adalah salah satu bagian dari
manajemen keamanan kami. Dan biasanya kami sudah untuk 2025 saja kami sudah nego, Pak, untuk diturunkan harganya. Jadi sudah bertanya kira-kira untuk tahun depan, karena kan kami sudah menyusun anggaran kan, kira-kira tahun depan bisa diturunkan enggak? Jadi terus kami tekan biayanya supaya lebih murah lagi, dengan tentunya layanan yang tetap baik dan teknologi yang baik juga. Karena ada juga perusahaan besar menawarkan, tetapi teknologinya masih sudah kuno gitulah ya, sehingga tidak kami gunakan misalnya. Nah, ini peran Disaster Recovery Center dan redundansi jaringan ini untuk menyediakan solusi pemulihan cepat dalam menghadapi insiden keamanan, memastikan operasi bisnis atau layanan tetap berjalan, kemudian memungkinkan pemulihan yang cepat dan efisien, kemudian melindungi data sensitif dari kehilangan atau kerusakan dan menyediakan salinan data ya. Dan meskipun kita itu punya backup, yaitu adalah hal terakhir ya yang kita gunakan, karena sebenarnya jangan sampai diretas kan itu Pak ya, jangan sampai jebol, jangan sampai data terbuka kan, seperti itu sebenarnya. Berikutnya juga kami tentunya berkolaborasi untuk keamanan siber ini tentunya dengan BSSN, standar-standar kriptografi dan BSSN terus kami gunakan gitu ya Pak ya. Mungkin juga Kabupaten Bekasi bisa juga mencoba mungkin Pak kriptografi dari BSSN ini sudah kami uji coba, sudah berjalan dengan baik untuk puluhan juta data penduduk yang ada di kami. Kemudian juga dengan akademisi, dengan komunitas juga ya, kami sering mengundang praktisi-praktisi keamanan cyber dari luar ya, dan juga tentunya dari sektor private ya. Kemudian tantangannya apa? Tentunya pertama kualitas dan kualitas SDM masih kurang ya. Kemudian perangkat daerah dan kabupaten kota dalam penanganan insiden ini ekspektasinya kan masih tinggi ya. Kalau bisa kalau Jabar aja atau BSSN, tapi dengan seperti Bekasi membentuk tim sendiri, ini tentunya bisa dilakukan sendiri. Tentunya belum meratanya tingkat pemahaman ya, dan awareness perangkat daerah pemilik aplikasi terhadap pentingnya keamanan informasi pada aplikasi. Untuk Jawa Barat sendiri tadi disampaikan oleh Pak Direktur ya, Jawa Barat ini ya tahun lalu kami mendapatkan penghargaan ya untuk keamanan informasinya, dianggap sangat baik gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan tahun ini jika ada penilaian lagi semakin meningkat ya. Tapi tadi Pak, prinsip saya jangan takut dengan indeks ya. Yang penting dari sisi implementasi pengguna nyaman, data juga tentunya aman gitu ya. Ini ada sertifikat untuk ISO 2001, kemudian di Jabar Digital Service juga di UPTD kami juga menerapkan ISO 20.000 ya untuk layanan IT-nya. Ini ada penghargaan dari BSSN tahun lalu untuk BSSN Award ya. Kemudian untuk kabupaten kota ini sudah ya, ini yang ke-10 Bekasi ini ya. Dan tentunya masih ada 17 lainnya ya yang harus kami dorong untuk segera dibentuk tim tanggap darurat ya, insiden keamanan informasi. Jadi ada Cirebon Kota ya, kemudian Majalengka, Bandung, kemudian Karawang ini sudah, Sumedang sudah, Bogor Kabupaten sudah, Bandung Kabupaten, Subang juga sudah, dan Bekasi Kota yang terakhir. Dan sekarang Kabupaten Bekasi. Jadi ini sudah ada 9, ini yang ke-10 ya. Dan tentunya saya mengucapkan selamat atas terbentuknya Bekasi CapCISR, dan tentunya kita bangun ya ketahanan siber bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan dengar bersama sambutan dari penjabat Bupati Bekasi sekaligus melaunching Bekasi Cup Teaser kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dani Ramdan MT. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri lewati. Salatu wassalamu asrofil anbiya misalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah Daerah dari BSN Bapak Danang Jaya SSI Enkom. Terima kasih kehadirannya Pak. Dan Bu Ika, Dr. Ika Madiah MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Ini sebenarnya sahabat Pak dari saya sejak bertugas di provinsi itu. Beliau berdampingan mejanya, tapi beliau kan lebih masuk di luar, jadi saya anggap mentor. Dan perjalanan karir beliau luar biasa, termasuk perintis LPSE dan era awal LPSE itu langganan juara nasional itu LPSE Jabar ya, Mereka yang memimpinnya, dan sekarang di Diskominfo juga tadi berbagai penghargaan untuk aplikasi-aplikasi dan juga sistem dan kinerja teknologi digital dan informatika Jawa Barat ini bahwa kepemimpinan beliau. Terima kasih Bu Ika bisa hadir ini di tengah waktunya yang pastinya sangat padat dan berbagi ilmu dan pengalaman tadi kepada kami. Yang saya hormati Kepala Dinas Komunikasi Pesandian Tasik Kabupaten Bekasi, Pak Dr. Siandian Ahmad Kurnia dari seluruh jajaran dan para kepala perangkat daerah yang hadir sini. Pak Asda 3 juga ada. Oh, habis Pak ya. baru sadar ya Pak Asda habis tahalul ya. Kalau Pak Abdillah tahalulnya di depan aja. Kalau para kepala bagian, para camat atau yang mewakili dan hadirin sekalian belum tersebut namanya dengan tidak kita hormat. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pagi ini kita bisa menghadiri acara launching T-shirt. Yang ini tentunya adalah bagian dari upaya kita menghadirkan layanan informasi melalui berbasis teknologi digital yang tentu dengan berbagai aspek keamanannya. Salam semoga bisa selalu terlibat curah kepada juga kita sekalian Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah sebuah keniscayaan era saat ini. Sekarang mungkin lebih dikenal dengan istilah transformasi digital di berbagai aspek, layanan publik, layanan privat, layanan sosial, bahkan keagamaan sekarang sudah menuju ke go digital, transformasi digital. Rasanya kita hanya akan mimpi untuk bisa membangun kemajuan Kabupaten Bekasi kalau tidak melalui jalan transformasi digital ini, karena sekarang eranya. Oleh karena itu saya sangat concern, bahkan bawel barangkali ke rekan-rekan, bagaimana untuk mendigitalisasi aspek-aspek administrasi, layanan, dan interaksi kepada publik, baik informasi, perizinan, transaksi pembayaran pajak, retribusi, dan seterusnya. Karena kalau tidak itu yang kita lakukan, kita akan tertinggal jauh oleh daerah lain, apalagi kalau kita bicara dengan negara-negara lain. Sekarang demikian pesat kemajuan digitalnya. Dan Kabupaten Bekasi punya potensi yang sangat besar, sangat luas, sangat terbuka untuk bisa terdepan dalam proses transformasi digital. Memang ketika saya masuk sebagai penjabat Bupati Bekasi, SPBE kita 1,7, bukan terendah di Jawa Barat, terendah di Pulau Jawa waktu itu. Kenapa? Karena memang kita belum begitu concern terhadap upaya-upaya ini,
Dan sebenarnya aspek administrasinya aja, fiber optik udah punya, pusat data udah punya, data common center, segala berbagai atribut dan kelengkapan ya, banyak, tetapi ternyata di dokumentasi dan administrasinya yang kurang. Sehingga dengan sedikit sentuhan, lalu juga kemauan dari semua, terutama di Kominfo dan didukung oleh semua perangkat daerah, tahun ini atau tahun kemarin 2023 kita mencapai poin 3,28. Naik 1,57, ini adalah kedua tertinggi di Indonesia kenaikannya dalam 2 tahun. Sehingga kita dapat penghargaan itu sekarang dari Pak Presiden Jokowi datang ke istana sebagai daerah yang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari SPB. Tapi ternyata kebanggaan itu tidak tanpa risiko. Dengan kita semakin digital, semakin berbasis elektronik, maka tadi yang disampaikan oleh Direktur Keamanan Cyber itu, ternyata serangan cybernya juga paling tinggi kalau Bekasi. Karena semua sekarang sudah pakai aplikasi, sudah digital, maka melihat seperti itu artinya banyak ruang bagi para hacker, pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ataupun hanya sekedar mencoba gitu, mengganggu, ini melakukan serangan. Ada 1000 berapa Pak? 1.600 serangan. Karena salah satu indikasi SPB tingkat itu sekarang kita sudah punya 166 aplikasi yang aktif. Memang sudah ada instruksi sekarang dari Presiden untuk aplikasi-aplikasi ini diintegrasikan. Maka kita bangunlah Hubungi, aplikasi yang baik. Ini sebuah super apps yang nanti 166 itu secara bertahap akan terintegrasi ke Hubungi, sehingga bagi masyarakat yang butuh aplikasi apapun tidak harus mendownload satu-satu. Tiap dinas tuh, wah di Dukcapil aja ada berapa aplikasi? 5, 6. Distrik punya, yang lagi Dinkes punya puluhan aplikasi. Tiap kecamatan puskesmas ada aplikasinya juga. Demikian juga kecamatan bikin aplikasi. Apalagi di era diklat sekarang ya, proyek perubahannya aplikasi semua. Nah ini saya sudah tugaskan Diskominfo untuk mengintegrasikan BUG. Ya kita memang sekarang baru beberapa ya. Kartu kuning sudah di BUG, PPDB kemarin sudah di BUG. Apalagi bayar pajak, informasi pajak ya. Kependudukan juga di Dukcapil sudah integrasi. Jadi nanti kita tinggal sosialisasi ke masyarakatnya, udah download Hubungi. Nah nanti di situ dia terhubung ke berbagai aplikasi yang ada di setiap dinas begitu ya. Nah hanya memang tadi ketika Hubungi pun kemarin kita ada berbagai walaupun bentuknya bukan serangan, tetapi memang penggunaan yang meningkat tajam pada satu waktu tertentu karena waktu pendaftaran itu terbatas, jadi server kita ada ini juga gitu ya. Ini di pengalaman untuk tahun berikutnya, untuk situasi tertentu mesti harus ada mitigasi yang lebih bagus. Kemudian tadi juga disinggung oleh Pak Direktur kejadian serangan hacker untuk pusat data nasional PDN yang sampai minta tebusannya berapa? 81 miliar ya, 131 miliar tidak dipenuhi, tapi akhirnya datanya tidak bisa diselamatkan. Untungnya sih itu rata-rata data-data backup aja ya, yang dari daerah, dari instansi. Tapi tentu malunya itu kata Pak Direktur itu, masa pusat data nasional bisa sampai dihack lalu disandra dan minta tebusan begitu. Nah, maka ini sebuah warning ya sangat kuat. Kita genjot transformasi digitalnya, nah aspek keamanannya jangan sampai jebol. Nanti masyarakat tentu dan ya kalau hanya terganggu sehari 2 hari seperti di kasusnya PPDB mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sampai datanya hilang, datanya rusak, datanya diganti, apalagi itu terkait bisa data pajak, data transaksi, data-data pribadi, Pak, ini tentu akan menimbulkan sebuah distrust yang sangat besar bagi kita. Jadi ini di satu sisi teknologi digital itu membuka kesempatan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, tapi di sisi lain ada kerawanan. Tapi itulah hidup, nggak ada sebuah kemajuan yang tidak diikuti potensi-potensi kerugian lainnya. Gitu. Makanya
manusia diberi kecerdasan, dan penting kita punya kemauan untuk melakukan upaya-upaya. Nah, terkait saat ini dengan transformasi digital, era digital, memang data ini sekarang sudah menjadi barang yang sangat berharga. Bahkan Presiden Jokowi sendiri bilang sekarang itu data itu bagaikan emas harganya itu. Jadi ada istilah data mining, menggali ataupun menambang data, sama seperti gold mining, menambang emas. Data di Sukcapil itu kalau dilakukan data mining, wah kita punya data 13 item, 23 item coba. 23 ya, item dulu mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan, dan hal yang sensitif lainnya. Itu kan bisa digunakan untuk apa saja dan dijual kemana-mana. 270 juta data penduduk ya, untuk pemasaran, untuk kampanye pemilu misalnya. Kita punya akses ke data di Sukcapil untuk tujuan-tujuan tertentu, nah itulah disebut data mining. Makanya di Sukcapil, wah ininya keamanan datanya sangat berlapis, karena ini menyangkut data pribadi yang undang-undang pun ditetapkan ini harus dilindungi, tidak boleh diambil begitu saja tanpa izin pemiliknya. Nah, dan tadi saya juga sampaikan ke Pak Direktur, kita juga sedang pengembangan aplikasi yang sebenarnya akan menjadi ikon kita. Bebeli, Bekasi berani beli. Tadi ada Bebuge, Bekasi nyambung baik, ini ada Bebeli, toko daring sebenarnya. Toko daring kita ini walaupun memang di KPK sudah ada, KPP, tapi kita bikin yang betul-betul lokal, yang isinya tenan-tenannya UMKM Bekasi semua. Nah sekarang kami baru berani buka itu berbasis web dengan yang bisa mengaksesnya hanya perangkat-perangkat daerah. Itu saja belanjanya tahun pertama 60 miliar, tahun kedua kemarin 2023 sudah mencapai 90 miliar setahun. Dan itu bagi UMKM, omset yang sangat besar. Banyak mereka yang naik kelas karena ikut dibeli dan dia dibelanjai oleh kita semua sebesar itu. Saya sebenarnya inginnya beli itu juga ke masyarakat, kayak Shopee, kayak Tokopedia dan seterusnya, dan ada dua keuntungannya, masyarakat bisa juga membeli dan UMKM kita dibela dan dibeli oleh masyarakat kita sendiri. Tentunya omsetnya akan berpuluh kali lipat dibanding kalau hanya perangkat daerah yang belanja. Tapi lagi-lagi persoalannya adalah keamanan data. Jadi teman-teman di Diskominfo, Pak, saya belum sanggup nih, apalagi ini transaksi duit berpuluh miliar, mungkin akan mencapai ratus miliar. Gimana kalau ada yang membobol, ada yang nge-hack, dan seterusnya. Nah, tadi barusan saya lapor Pak Kadis, BSN bisa membantu. Nah, jadi silakan coba dikonsultasikan, karena ini menyangkut transaksi ke perbankan juga, sistem pembayaran, sistem pengiriman, memang cukup kompleks. Nanti, tapi saya kira kalau kita punya cita-cita tinggi itu harus berjuang, Pak. Jangan, wah susah Pak, takut itu. Yang berarti coba. Kemarin kita memang coba dengan pihak ketiga, Bu, tapi masih belum meyakinkan betul gitu sampai sekarang. Ada berbagai pihak menawarkan gini-gini dengan harga yang mahal, dengan tidak kebeli, dengan harga yang murah, tidak yakin gitu aja. Jadi serba salah ya. Untuk ini ya. Yang memang gampangnya ngapain sih bikin toko daring udah aja, kerjasama dengan Shopee, kerjasama dengan, tetapi ya tetap UMKM kita porsinya kecil kalau digabung dengan di toko daring nasional ataupun swasta seperti itu. Biasanya hanya dapat ya seperti kita juga sudah kerjasama dengan Indomaret misalnya, dikasih gerai khusus gitu ya, ada rak ini UMKM kasih, tapi ya misalnya tempatnya di belakang gitu, ya di yang depan gitu, sehingga ya pembeli nggak bisa melihat langsung bahwa ini UMKM kasih gitu. Untunglah di Air Mall dapatnya bagus gitu, jadi lumayan penjualannya. Ya ini upaya-upaya kita karena membantu UMKM sekarang mereka lebih memilih Pak daripada ini latihan segala macam, kasih modal belum tentu jadi, kasih pasar Pak. Kalau ada pasarnya jualan kita laku, modal mah gampang bisa nyari Pak. Nah, beli ini adalah upaya kita membuka pasar bagi UMKM. Jadi sekali pukul 2-3 kali
manfaatnya ya untuk masyarakat layanan jadi gampang, belanja lebih mudah, lalu bagi UMKM omset naik. Jadi terus berjuang ya Pak Kadis untuk membeli ini. Saya tidak ingin menyerah dulu terus, tapi terima kasih untuk perangkat daerah yang terus menggunakan membeli untuk belanja rutinnya ya, Pamilo, ATK, dan keperluan kantor lainnya. Nah saat ini kita diperkenalkan dengan istilah CISUR ataupun tim tanggap darurat insiden cyber. Karena saya orang BPBD, sebenarnya sudah terbiasa dengan tim tanggap darurat ini gitu. Jadi maka karena sekarang cyber ini punya kerawanan, maka tanggap daruratnya juga harus dibentuk. Tadi kita lihat di Jawa Barat sejak tahun 2015 sudah dibentuk tim ini. Nah kita harus sekarang tidak ada kata terlambat. Kita akan menuju juga nanti kemajuan itu. Beberapa hal kita tinggal contoh, tiru, ATM, amati, tiru, modifikasi dari Jawa Barat atau dari daerah lain, dari pusat, lalu kita konsultasi ke BSN, maka kemajuan-kemajuan itu pasti bisa kita raih. Jadi optimis, semangat, dan jangan pernah berhenti, kata Pak Direktur, kata Pak Ika juga, jangan cepat puas terhadap capaian-capaian ini, karena di atas langit ada langit, dan setiap kebaikan, setiap kemajuan, setiap penyempurnaan yang kita lakukan bagi pelayanan masyarakat, insya Allah manfaatnya juga bagi kita. Terima kasih kepada jajaran Kadiskominfo, dukungan Kadiskominfo Jabar dan BSN untuk program-program kami. Jangan lelah untuk terus mendampingi kami, dan insya Allah kita akan meraih kemajuan ini bisa lebih cepat jika ada keberlanjutan. Kesinambungannya juga harus itu, jangan nanti berhenti tengah jalan. Sehingga saya akan tutup saja dengan pantun. Dari Cikarang sampai Cibubur, kalau sholat Jumat ada penuh masjidnya. Zaman sekarang eranya cyber, banyak manfaat tapi ada juga bahayanya. Untuk itu ada pantun keduanya. Siang-siang enaknya minum es cendol, apalagi cemilannya pakai dodol. Agar urusan cybernya berkualitas jempol, jaga keamanannya haruslah pol. Nanti konsumennya ada khusus ya. Jadi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Penjabat Bupati Bekasi diharapkan untuk tetap berada di atas panggung, dan kami juga turut mengundang, mohon izin kepada Ibu Ika Mardiah, terus selanjutnya Bapak Ianian Ahmad Kurnia serta Bapak Danang Jaya untuk ikut bergabung ke atas panggung bersama-sama melaunching Bekasi Cup CISUR. Baik, mohon izin untuk tidak dibuka dahulu kacamata yang sudah diberikan, nanti mengikuti aba-aba dari saya dalam hitungan mundur dari 3. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama-sama kita menyaksikan launching Bekasi Cup CISUR dalam hitungan mundur dari 3, 2, 1. Silakan dikenakan kacamatanya. Selanjutnya akan dilakukan serah terima surat tanda registrasi CISUR serta pemberian cindera mata. Baik, bersama kita saksikan sedang berlangsung pemberian surat tanda registrasi dari BSSN kepada pemerintah Kabupaten Bekasi dengan diserahkannya surat tanda registrasi dengan nomor 338 /CISUR.01.02.01
BSSN-03-03-2024 secara resmi menyatakan bahwa Bekasi Cup Cheeser sebagai salah satu cheeser sektor pemerintah dari BSSN. Selanjutnya kita saksikan pemberian cenderamata dari BSSN kepada pemerintah Kabupaten Bekasi yang diterima langsung oleh penjabat Bupati Bekasi. Baik, selanjutnya pemberian cenderamata dari pemerintah Kabupaten Bekasi kepada BSSN. Selanjutnya kita saksikan bersama pemberian cenderamata dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang diberikan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Mohon izin Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk berbalik badan dan berfoto bersama dengan para tamu undangan. Tamu undangan yang terhormat, mohon izin untuk berdiri. Baik Bapak Ibu tamu yang terhormat, tuntas sudah tentunya seluruh acara launching Bekasi Cup Cheeser pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir secara langsung, serta terima kasih pula untuk seluruh tamu undangan yang hadir di untuk Diskominfo Kota Kabupaten se-Indonesia yang hadir mengikuti kegiatan ini melalui channel YouTube Wibawa Mukti TV. Baik, diberitahukan dan diinformasikan kepada seluruh hadirin, dipersilakan untuk menikmati makan siang yang sudah disediakan yang berada di luar ballroom. Kalau begitu saya Nadia Vita Disti pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.